dihadiri oleh guru-guru Wekan Sejawat, kepala sekolah, staf TU, dan juga penjaga sekolah. Berikut adalah PPT yang saya nanti akan diseminasikan. Demikian PPT yang nanti akan saya diseminasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas semangat Bapak Ibu Guru? Semangat. Saya Dian Paranisi dari SMP 1 Angkatan Bitung selaku moderator. Di sini akan memberikan pada kesempatan mendiseminasi tentang pemahaman dan praktik baik tentang budaya positif. Ya, semoga dengan modul ini bisa diterapkan di sekolah. Silakan Bu Alina. Terima kasih Dian untuk waktunya. Saya perkenalkan ya, nama saya Harum Fatul Novianti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Saya sebagai moderator dari CGP Angkatan 10 oleh Ibu Harum Novianti. Di sini Izin ya Ibu Bapak, saya videoin. Saya buat nambahin video saya biar 1 jam. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya.
menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian, 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak Guru yang saya hormati, hari ini saya akan melakukan diseminasi tentang pemahaman dan praktek baik budaya positif. Ya, oke. Next.
Konsep inti dari budaya positif adalah 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Nilai-nilai kebajikan, 4. Teori motivasi, 5. Keyakinan kelas, 6. Kebutuhan dasar manusia, 7. Posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita bisa melihat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu bersifat menuntun, memberi teladan, dan berpihak pada guru. Murid. Dikat dulu. Yuk. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bersifat menuntun, memberi teladan, dan berpihak pada murid. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini contoh-contoh nilai kebajikan ya, Bapak Ibu ya. Contohnya ini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Motivasi ada dua ya, intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik ya kita bahas ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini datangnya dari diri kita sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini datangnya dari luar yaitu bukan dari diri kita. Keyakinan kelas. Sekarang kita menginjak ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Di sini saya mau tanya dulu sama Bu Listi. Bu Listi ya. Bu Listi, mengapa Bu Listi kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas cenderung kaku, itu yang pertama. Sementara kalau keyakinan itu sesuatu yang memang berasal dari diri atau nurani si anak. Dia meyakini adanya kebenaran atau kebenaran universal. Ya, di mana hati nurani yang bermain di situ, Bu. Jadi saya yakin dengan sekarang menginjak ke keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Ayo. saya, Bu. Oke, Bu Listi, silakan Bu Listi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Listiani Tular Kurniasi, guru bahasa Indonesia SMPN 1 Atap Cibitung. Bagi saya, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Pertama, menurut saya peraturan kelas itu cenderung kaku dan dia masuknya kepada motivasi eksternal. Jadi anak dipaksa untuk mematuhi apa yang menjadi peraturan. Sementara dengan keyakinan kelas, semua berasal dari diri sendiri. Anak meyakini adanya kebenaran universal sehingga muncullah keyakinan-keyakinan kelas yang disepakati bersama. Berarti motivasi yang muncul dalam hal ini adalah motivasi internal atau intrinsik. Seperti itu kurang lebih, Bu Arum. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Listi, jawaban yang sangat super sekali. Terima kasih. Lanjut ya.
Keyakinan kelas itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi sama ya tadi yang polisi tadi, intinya kayak gitu, keyakinan kelas itu lebih dari motivasi dari dalam ya polisi ya. Oke, lanjut next. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, singkat saja agar mudah diingat. Terus sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar bisa diterapkan. Jadi masing-masing sekolah beda ya, masing-masing kelas juga beda keyakinan. Terus semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next. Langkah-langkahnya: 1. Bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. 3. Susunlah keyakinan dengan kalimat-kalimat positif. 4. Tinjau kembali. Maaf, kata dulu dia mati. Hidup ya? Mana? Hidup. Ibu Dede yang terkesan. Gak ada suara. Saya juga udah capek-capek. Ulang lagi dong. Ya, ulang. Iya baru nyala. Enggak. Aku mati dari tadi. Ini hidup tadi, udah. Udah. Langkah-langkah ya keyakinan kelas ya tadi ya. 1. Bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. 2. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. 3. Susunlah keyakinan dengan kalimat-kalimat positif. 4. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. 5. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Dan yang terakhir, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga. Ini tugas guru, ini masing-masing tugas ya. Ini guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, gitu ya. Ini kita lihat saja, ini contoh curah pendapat. Sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, 1. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. Bertahan hidup ya, itu makan. Contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Untuk kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan yang lainnya. Yang ketiga, kebebasan, contohnya mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikannya. Keempat, kesenangan, misalnya bermain, tertawa, humor, dan lain-lain. Penguasaan, contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui atau dikenal. Ulangi, 5 posisi kontrol guru. Ada 5 ya. 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Di sini saya mau bertanya kepada Bu Mida ya. 5 posisi kontrol ini, Bu Mida sebagai guru, Bu Mida gimana posisinya menurut Bu Mida? Bu Mida yang sesuai aja Bu. Iya. Kadang saya ada di posisi membuat merasa bersalah, teman, Ya. Pemantau, Oke. terkadang ada sedikit manajer. Berarti semuanya Bu Mida udah pernah? Iya, penghukum juga pernah, karena waktu belum tahu hukuman yang harus diberikan kepada siswa atau yang tidak diberikan pada siswa, waktu itu belum mengetahuinya. Oke, Bu Mida kan CGP ya. Saya mau tanya, menurut Bu Mida yang paling ideal yang posisi mana? Yang kalau untuk CGP yang seperti teman-teman yang sudah selesai, itu harus di posisi pemantau manajer. Kalau teman jangan terlalu sering, karena
kalau sering itu nanti membuat anak iya menjadi wibawa guru itu kurang dihargai gitu. Jadi yang lebih ini di manajer itu Bu, karena bisa memimpin pembelajaran itu udah luar biasa. Oke, tapi kan memang untuk posisi manajer ini kan kita udah gampang Proses, kan ya. proses. Saya sendiri sebagai guru BK, saya posisinya di pemantau, lebih banyak di pemantau gitu. Untuk boleh manajer itu sambil belajar. Jadi saya juga memposisikan pemantau sama manajer. Oke, Bu Mida, terima kasih jawabannya. Sama-sama Bu. Oke, sekarang satu-satu ya saya ituin. Di penilaian Sebagai penghukum, itu mencakup penghukum itu biasanya ada suaranya tinggi, nilai ini kan di mata melotot, jadi menunjuk ya. Pokoknya kalau ini sih lebih ke guru BK yang dulu ya. Guru BK zaman saya sekolah. Melotot. Kamu gitu. Pasti guru killer zaman saya sekolah seperti ini. Kamu selalu saja salah, datang terlambat gitu. Pokoknya kayak gitu. Kamu gitu, pokoknya intinya gitulah. Ini zaman saya sekolah dulu. Yang kedua merasa bersalah. Biasanya di sini apa ya? Posisinya biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tapi intinya apa Ibu? Lembut tapi nyelekit gitu loh kalau bahasa Jawa gitu loh. Jadi Bapak sangat kecewa dengan kamu. Salah. Jadi anak itu merasa, aduh saya salah ya. Kayaknya sih ngomongnya gurunya baik, maksudnya lembut, tapi ternyata membekas ke hati murid. Next, teman. Nah ini teman tadi. Teman itu biasanya memposisikan teman, misalnya sambil tertawa. Gimana sih kamu? Kenapa kamu terlambat? Gitu-gitu lah pokoknya teman. Tapi tadi yang diomongin Bu Listi, jangan sering, nanti di bawah kita kan seperti itu ya. Ikut aja. Boleh ya, sekali-sekali ya Bu. Sekali-kali ya mungkin ya, tapi harus dikombinasikan ya mungkin ya, digabung, jangan hanya seperti itu. Terus ini pemantau, nah ini yang biasa saya lakukan. Saya sering kayak gini, gitu. Tahu nggak kamu terlambat? Apa kamu mengerti? Pokoknya saya itu memantau, karena saya merasa saya guru BK, memantau. Kamu tahu nggak? Paham nggak sih? Kamu jangan ini gitu-gitu, lebih gitu Bu, memantau. Oke. Terus manajer, nah ini adalah posisi ideal. Jadi posisi ini mari kita sama-sama belajar. Mari sama-sama kita praktekkan bersama untuk penyelesaian masalah murid. Di mana posisi ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ya, ini jadi apa ya, campuran. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jika ditemui ada siswa yang sering terlambat datang sekolah, maka seorang manajer akan berkata, apakah kamu meyakini kalau hari ini kamu salah? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Jadi murid diminta untuk memperbaiki dirinya dengan dia berpikir apa sih rencananya untuk memperbaiki diri. Ini kan tadi ya motivasi eksternal dan motivasi internal. Ini ekstrinsik dan intrinsik. Next, ini segitiga restitusi ya, Bu Bapak ya. Ada 3, satu itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selamat datang di podcast Disiplin Positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis, dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi pertama,
Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif. Selamat mendengarkan. Saya pernah melihat 3 orang anak sekolah masih lengkap dengan seragamnya naik motor goncengan bertiga tanpa helm. Alasannya, tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasi. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Dan ini menjadi problem kita semua dan menjadi pertanyaan besar. Apa sebetulnya disiplin? Dan jika Anda concern pada masalah ini, maka Anda ada di channel yang tepat bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University ini meminta anak kecil untuk duduk di ruangan kelas sendirian. Dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam jangka waktu 15 menit. Jika berhasil, maka anak itu akan diberi 2 marshmallow. Apakah mereka berhasil? Ternyata dari 600 orang yang diuji, cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di menit-menit pertama, dan ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit terakhir, tetapi akhirnya gagal juga. 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an, anak-anak yang sama diteliti lagi. Ditemukan ternyata ada korelasi menarik antara kemampuan menahan diri saat tes waktu dulu dengan kesuksesan mereka di masa dewasa. Orang-orang yang berhasil menahan godaan marshmallow ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik. Sementara yang gagal, mereka cenderung mudah tergoda oleh godaan-godaan kehidupan. Godaan narkoba, seks bebas, kriminal. Sehingga mereka menjadi kehidupan yang relatif kacau dibanding dengan anak-anak yang mampu menahan diri. Dari penelitian ini, para ahli menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sederhana. Ternyata kemampuan untuk menunda kesenangan atau delay gratification adalah sebuah kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Dari 2 cerita yang saya sampaikan di awal tadi, tentang 3 orang anak yang naik motor tanpa helm, dan tentang tes marshmallow, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya salah satu kunci sukses adalah disiplin. Dan disiplin seperti apa yang menjadikan sukses? Adalah disiplin ketika kita bisa disiplin walaupun tanpa ada pengawasan. Dan itulah yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu disiplin positif. Yaitu disiplin bukan karena takut hukuman atau tergiur oleh iming-iming hadiah atau adanya pengawasan dari luar. Oleh karena itu, disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa yang kita mungkin sudah kenal sejak dulu dalam sistem pendidikan dan pengasuhan selama ini. Inilah bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Kita mau pakai helm kalau ada polisi. Tapi disiplin positif adalah kesadaran internal. Kita memakai helm karena kita sadar bahwa menggunakan helm adalah melindungi diri kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu, disiplin biasa itu dikendalikan oleh hukuman dan imbalan, reward dan punishment, punishment dan reward. Sementara disiplin positif itu dikendalikan oleh kesadaran internal tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Yang berikutnya, disiplin biasa fokus pada perilaku. Di sekolah kita mendisiplinkan anak dengan fokus agar anak-anak rapi, anak-anak taat, anak-anak berperilaku bagus. Tetapi kita tidak tahu sebetulnya di luar perilakunya berubah. Karena yang kita ubah hanya perilaku, padahal ada akar yang akan membuat perilaku itu berubah. Ketika akarnya diperbaiki, maka secara otomatis perilakunya pun berubah
mau di sekolah atau di luar, perilaku tetap menjadi baik. Oleh karena itu, dalam disiplin positif bukan fokus pada perilaku, tetapi fokus pada akar pembentuk perilaku, yaitu keyakinan karakter. Kemudian disiplin biasa, peraturan dibuat oleh yang berkuasa, yang punya otoritas. Sementara dalam disiplin positif, peraturan dibuat bersama sehingga anak-anak memiliki ownership, kepemilikan terhadap peraturan. Ketika mereka melanggar peraturan, mereka tidak sedang melanggar peraturan yang dibuat oleh orang lain, tetapi sedang melanggar pada komitmen diri sendiri. Kemudian disiplin biasa juga ketaatan jangka pendek. Ketika mereka keluar dari sekolah, mereka kembali menjadi anak yang tidak disiplin. Sementara dalam disiplin positif, kesadaran jangka panjang yang ditumbuhkan di sekolah adalah menumbuhkan bibit-bibit kedisiplinan yang nanti akan tumbuh menjadi pohon yang besar, yang kuat. Kemudian dalam disiplin biasa pun, perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu. Sementara dalam disiplin positif, perilaku yang dianggap tidak disiplin itu adalah kesempatan untuk mengajarkan karakter. Dan dalam disiplin biasa, guru adalah sebagai polisi atau hakim yang menghukum dan menghukumi. Tetapi dalam disiplin positif, pendidik adalah detektif yang terus berusaha memahami akar masalah dan mencoba memperbaiki dan memberi solusi pada akar tersebut. Nah, itulah perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif yang akan kita bahas secara lebih rinci dalam podcast berikutnya, yaitu tentang 7 prinsip disiplin positif. Apa saja 7 prinsip disiplin positif? Ikuti terus bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Melanjutkan ke segitiga restitusi ya, Bapak Ibu ya. 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Jadi Ibu Bapak Guru juga pernah bersalah, gitu kan? Kamu berhak merasa begitu. Itu contoh-contoh kalimatnya ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebijakan. Ini contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena pada dirimu, karena telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting dan lain-lain. Itu contohnya ya. Lanjut menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kita? Seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu contoh-contohnya ya kalimatnya. Penutup ya. Mungkin itu aja sih dari saya. Ini sebagai penutup standar pendidikan nasional, yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia ini penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Mudah-mudahan budaya positif yang kita praktekkan bareng-bareng di sekolah ini bisa kita laksanakan dengan baik. Amin. Selanjutnya nanti saya juga akan memperlihatkan video-video tentang segitiga restitusi yang saya buat bersama murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu apa?
kalian berdua sampai kesel banget, wajah Kaila sampai aduh marah banget gitu. Coba kalian ceritakan ke ibu coba. Desi, coba Desi cerita. Terus kira-kira perbuatan kalian berdua tadi salah atau benar buat kalian? Salah ya. Jadi di sini ibu manggil kalian bukan untuk mencari salah dan benar, ya. Ibu di sini akan menyelesaikan permasalahan kalian. Jadi di sini kita mencari penyelesaian dari permasalahan kalian tadi, ya. Ibu tahu kok semua orang itu pernah berbuat salah, ya. Semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Begitu juga dengan Bu Arum. Jadi wajar kalau misalnya Kaila sama Desi ada kesalahpahaman. Jadi mempertahankan harga diri itu memang hal yang utama, ya. Harga diri itu memang harus gitu kan. Harga diri itu nggak bisa lah harga mati buat Kaila mungkin gitu kan, ya. Tapi bagaimana kita mempertahankan harga diri dengan bisa mengontrol emosi bukan diri, ya, gitu ya. Coba kalian ingat-ingat lagi kesepakatan kelas yang kita udah buat. Apa coba ingat-ingat lagi? Saling menghargai, saling menghormati. Oke. Saling menghargai, menghormati, bertanggung jawab juga kan, ya. Bersalah. Baik, kalian tahu tindakan kalian saling menghargai itu tadi tidak dilakukan, ya, benar nggak? Oke. Kalau begitu penyelesaian masalah seperti apa menurut kalian? Jadi kalau memang tersinggung, kamu harus tanya langsung ke Desi, ya. Benar nggak? Konfirmasi dulu. Masalahnya dikonfirmasi. Apakah tadi benar Desi ngomong begitu, gitu ya? Jadi saling komunikasi. Apa benar yang kamu tuduhkan ke Desi itu benar Desi lakukan, ya, Kaila, ya. Jadi kalau kita memang berbuat salah, ya kita harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mau minta maaf. Benar nggak? Ya. Sekarang kalian harus gimana? Saling? Oke. Permasalahan kalian menurut kalian udah selesai? Udah? Hati kalian udah lega? Udah nggak dendam lagi? Oke. Sekarang kalian kan juga salah, kalian juga teman, bener kan? Oke, sekarang kalian saling. Oke, kalian lanjutkan lagi pelajaran, masuk kelas, dan kalian tetap jadi teman yang baik, ya. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Khairanisa dari kelas 91. Saya Desi Putri Anjani dari kelas 91. Saya dengan Desi setelah kejadian kemarin kami berdua bercekcok, kami berjanji setelah ini tidak akan lagi melakukan kesalahan tersebut dan kami berjanji akan saling menghargai dan saling memaafkan. Dan saya juga berjanji tidak akan menjelekkan orang lain dari belakang. Dan saya berjanji tidak akan langsung bertindak tanpa mencari tahu dulu masalahnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiani Tular Kurniasi, guru SMPN 1 Atap Cibitung, dan juga guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bekasi, sekaligus rekan sejawat dari Bu Arum Patrianovianti, SPSI, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Hari ini saya berkesempatan untuk memberikan testimoni terhadap hal-hal yang Bu Arum lakukan selama menindaklanjuti kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh salah seorang siswa kami.
Dalam hal ini kasusnya yaitu ada 2 orang siswi yang bertengkar permasalahan remaja, kemudian masuklah kasus tersebut ditangani oleh Bu Arum yang selaku guru BK. Bagi saya, sejauh yang saya lihat, Bu Arum telah melakukan metode segitiga restitusi, di mana beliau sudah berusaha menstabilkan identitas siswa, bahwa setiap manusia pasti berbuat salah, termasuk mereka. Dan setiap manusia dalam hubungannya pasti akan ada konflik di dalamnya. Cenderung ada konflik, tinggal bagaimana penanganan konflik itu dilakukan. Nah, bukan membela kedua anak tersebut, tapi di sini baru menstabilkan. Setiap orang pasti punya salah. Jadi diusahakan anak tersebut tidak merasa rendah karena berbuat salah alias bertengkar itu. Selanjutnya baru masuk ke tahap kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Beliau menanyakan kedua anak tersebut mengapa melakukan tindakan tersebut. Konflik memang bisa saja terjadi dalam hubungan antar manusia. Tetapi apakah dalam penyelesaiannya harus selalu bertengkar? Nah, mereka berdua pasti menyadari kesalahannya. Bahwa setiap ada permasalahan idealnya dibicarakan baik-baik. Karena segala sesuatunya pasti ada solusi. Nah, kemudian ditanyakan pula keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan yang diterapkan di kelas ataupun keyakinan yang berbudaya positif di sekolah kami. Bahwa kita ini adalah sekolah yang ramah, sekolah yang insya Allah menjunjung tinggi nilai-nilai karakter, profil pelajar Pancasila, ya kan? Di mana persatuan dan kesatuan itu harus dijunjung tinggi dan tidak boleh ada pertikaian yang sampai, mohon maaf, kedua siswa tersebut lakukan teriak-teriak seperti itu kan rasanya kurang pas ya. Nah, disinilah ada keyakinan kelas yang dimasukkan oleh Bu Arum lewat percakapan kedua siswa tersebut. Mereka menyadari bahwa mereka salah, mereka melanggar keyakinan, untuk berikutnya mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Bahwa pada dasarnya masalah sepele, masalah anak-anak remaja biasa, dan pasti bisa diselesaikan. Apalagi Bu Arum yang saya tahu beliau bertutur kata dengan cukup lembut. Sebagai guru BK beliau bisa masuk ke dalam posisi anak-anak. Jadi masalah alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Sekian testimoni dari saya. Tetap semangat Bu Arum dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah destinasi yang telah 50 mah gak dapet pintu sama gembok ini memang 50 Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.